Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 421 mengirimkan mahar. Dan orang yang menyukainya adalah putra mahkota dari negara Green Gallop, dia adalah putra mahkota dari negara kelas 6, dan istri utamanya adalah seorang wanita sombong dari negara yang kuat. Jika nona muda Feng menikah dengannya, aku khawatir dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik beberapa tahun ke depan. Benar sekali, semua orang tahu semua hal yang terjadi di keluarga bangsawan tersebut. Orang-orang membicarakannya, dan mengikuti mereka ke pintu utama kediaman Feng. Ketika mereka melihat arak-arakan orang itu berhenti, suara mereka menjadi pelan karena takut didengar oleh orang-orang di depan. Karena arak-arakan putra mahkota negara Green Gallop tidaklah sedikit, hampir semua orang di kota Cludi Moon telah waspada. Banyak keluarga datang untuk menonton dan berpikir dalam hati bahwa kediaman Feng memiliki terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, masalah mereka pun datang silih berganti. Mereka mengira kediaman Feng akan runtuh, tetapi ternyata masih berdiri tegak dan tidak ada yang bisa mengguncangnya. Dilaporkan bahwa setelah kejadian tadi malam, kediaman Feng dijaga dengan sangat ketat. Mereka ingin melihat apakah ini sekarang, dengan adanya putra mahkota Green Gallop, akhirnya akan berhasil. Ketika arak-arakan para pria yang dibawa oleh putra mahkota Green Gallop mendekati kediaman Feng dengan membawa mas kawin, karena arak-arakan mereka begitu riuh, orang-orang di dalam kediaman Feng sudah mendengar suara-suara gembira dari jauh. Pelayan itu bergegas berlari ke halaman kediaman dan menabrak Leng Xuang. Leng Xuang, apakah nona muda sudah bangun? Dia menghentikannya dan bertanya. Dia masih belum bangun. Apa yang terjadi di luar? Kenapa berisik sekali? Leng Xuang berkata dengan ekspresi dingin. Suara di luar begitu keras sehingga bisa terdengar di sini. Jika terus berlanjut, itu akan mengganggu istirahat nona muda. Oh, itu putra mahkota Green Gallop. Dia membawa orang-orang yang membawa mas kawin, menabuh genderang sepanjang jalan menuju kediaman Feng. Dia mungkin sudah hampir sampai di pintu utama. Ketika aku mendengar berita itu, aku bergegas ke sini untuk melihat apakah nona muda sudah bangun. Konon, alis Leng Xuang berkerut, dan saat dia hendak bicara, suara Feng Jiu terdengar di seluruh ruangan. Leng Xuang, pergi dan panggil Luo Yu. Mendengar suara serak dan membosankan dari dalam ruangan, Leng Xuang tertegun sejenak, lalu segera berkata, ya. Dia lalu keluar. Nona muda, putra mahkota Green Gallop Country datang membawa mas kawin. Dia mungkin sudah hampir sampai di pintu utama. Pelayan itu berkata cepat, kekhawatiran terlihat di matanya. Katakan pada Kikang untuk pergi dan melihat ke depan. Katakan pada para penjaga untuk mundur dan menunggu perintahku. Ketika pengurus itu mendengar hal ini, ia menjawab dengan cepat, baik, saya akan segera pergi. Saat ini, udara di ruangan itu menjadi sangat pengap, suasananya suram dan berbahaya. Sangat dingin. Feng Jiu duduk di tempat tidur masih mengenakan jubah dalamnya, rambutnya benar-benar berantakan dan matanya merah, seolah-olah kemarahan telah menyerbu kepalanya. Sepertinya dia sedang mendidih karena kemarahan, tetapi dia juga menahan kemarahannya. Sialan putra mahkota negara Green Gallop. Sialan Miteng. Karena kau datang ke rumahku untuk mencari masalah, bagaimana mungkin aku tidak membantumu? Bila seseorang kurang tidur dan terbangun dalam keadaan marah, amarahnya sungguh menakutkan. Setelah bangun dari tempat tidur, dia membersihkan diri, berganti pakaian, dan keluar dari kamar. Pada saat itu, dia melihat Leng Xuang datang bersama Luo Yu. Nyonya,